Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Putri, NIM 2190303006. Saya dari kelas A1 pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku 1, buku 2, dan buku 3 di KWU. Kerja KWU 2, kewirausahaan bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah bisnis facilitator atau developer. Di sini buku pertama, persiapan fondasi etika dan hukum berbisnis. Produk atau jasanya saya memilih Street Boba, unit usahanya minuman and beverage. Langkah-langkah yang pertama, diidentifikasi isu-isu etik dan ilegal yang dihadapi perusahaan baru. Kriteria kerja 1.1, budaya etika yang kuat dibangun pada perusahaan. Hasil atau rekam, saya mengambil mengembangkan kode etik. Lalu budaya etik yang kuat dapat mencakupi, sini saya mengambil akses modal yang lebih baik, reputasi merek yang lebih baik, meningkatkan komitmen karyawan yang baik, meningkatkan loyalitas pelanggan di bisnis street boba tersebut. 1.2, notaris perusahaan. Saya mengambil mengetahui masalah permulaan dan bahwa telah berhasil mendampingi perusahaan melalui proses awal sebelumnya. Titik 3, perjanjian para founders disiapkan sebagai merupakan pendiri. Perjanjian para founders dapat mencakupi, di sini saya mempertimbangkan membayar saham atau kepemilikan saham masing-masing sendiri. Lalu saya mengambil diidentifikasi setiap karyawan intelektual yang masuk ke bisnis. 1.4, perselisihan hukum dihindari. Perselisihan hukum dapat dihindari dengan saya mengambil memenuhi semua kewajiban kontrak. 2, memilih bentuk organisasi. 2.1, bentuk-bentuk organisasi bisnis diidentifikasi. Saya memilih corporation. 2.2, isu-isu yang dipertimbangkan dalam memilih bentuk hukum kepemilikan bisnis. Di sini saya mengambil biaya pendirian dan pemeliharaan formulir hukum, lalu jumlah dan jenis investor yang terlihat. Yang ketiga, mendapatkan lisensi dan izin usaha. 3.1, persyaratan izin usaha dipenuhi. Saya mengambil persyaratannya, syarat pengajuan SIUP online untuk perseorangan terbatas PT. 3.2, izin pajak penjualan diajukan. Izin pajak penjualan adalah pajak sebelum pajak pertambahan nilai PPN yang dipungut atas transaksi penjualan. 3.3, izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan didapatkan. Izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan dapat mencakupi, di sini saya mengambil Permenkes nomor 2052 Menkes per 10 2011 tentang izin praktik dan pelaksanaan praktik kedokteran. Di sini Permenkes nomor 17 tahun 2013 tentang izin dan penyelenggaraan praktik perawat. Lalu saya mengambil Permenkes nomor 889. Lanjut, saya mengambil Kemenkes RI nomor 1197 di farmasi rumah sakit. Lalu Permenkes nomor 42 tahun 2015 tentang izin dan penyelenggaraan praktik ahli teknologi laboratorium medik. Di sini Permenkes nomor 26 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktik tenaga gizi. Ke Permenkes RI nomor 1076 tentang penyelenggaraan pengobatan tradisional tenaga yang tidak diaturin profesinya. Buku kedua, menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru. Unit usahanya saya mengambil Street Boba. Produk atau jasanya minuman. Tanggal diproduksinya tanggal 12 bulan 10 2021. Elemennya yang pertama, diidentifikasi pengelolaan keuangan. Kriteria untuk kerjanya 1.1, tujuan keuangan perusahaan diidentifikasi. Di sini statusnya saya cukup bilang probabilitasnya cukup baik, likuiditasnya cukup baik, efisiensinya cukup baik, dan stabilitasnya sedang. 1.2, proses pengelolaan keuangan diidentifikasi. Preparasi kelaporannya sedang. Preparasi perakiraan keuangannya ini saya memilih baik. Preparasi performa laporan keuangannya cukup baik. Dan 1.3, laporan historis keuangan diidentifikasi cukup. Di sini ada laporan keuangan cukup baik.
neracanya cukup baik. 1.4 Perkiraan keuangan identifikasi. Perkiraan penjualan untuk perusahaan baru didasarkan di sini cukup baik dan perkiraan penjualannya cukup baik. 2. Identifikasi proforma laporan keuangan. 2.2 Rasio analisis identifikasinya, likuiditasnya baik, efisiensi operasinya cukup baik, probabilitasnya cukup baik. Rekomendasi yang data di atas, dari data di atas dalam usaha minuman tersebut sangatlah bagus dan rekomendasi. Tugas buku ketiga mengembangkan dan mengelola tim usaha baru. Unit usahanya street boba, produk jasanya food and beverage, minuman. Langkah 1, rencana staffing. Kriteria kinerja ini di sini ada 1.1 kategori okupasi, 1.2 tanggung jawab okupasi, 1.3 tugas okupasi, 1.4 persyaratan okupasi, 1.5 kebutuhan pelatihan okupasi, 1.6 jumlah tenaga kerja, 1.7 perkiraan mulai bekerja, 1.8 FTE full time equivalent, 1.9 perkiraan durasi kontrak kerja. Di sini hasil rekaman dari minuman saya, dari hasil kategori okupasi, tugas tanggung jawab, tugas persyaratan, kebutuhan pelatihan, jumlah tenaga kerja, perkiraan mulai bekerja, perkiraan durasi kontrak, dan rencana seleksi sudah terlaksana. Dengan usaha yang baik, usaha ini dapat dikembangkan. Yang kedua, rekrutmen, pelatihan, dan mempertahankan tim tersebut. 2.1 Rencana seleksi. Rencana seleksi sini saya mengambil saluran dan teknologi yang tepat, meningkatkan lowongan untuk kebutuhan staf, mengadakan panel seleksi, mengembangkan persyaratan wawancara pelamar terpilih, jadwalkan wawancara dan beritahu orang yang relevan tentang waktu, tanggal, dan tempat. 2.2 Proses seleksi dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur bisnis. Tersebut saya memilih proses wawancara dan menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati, lalu diskusi penilaian dengan anggota panel seleksi lainnya, lalu menyiapkan laporan seleksi dan membuat rekomendasi kepada personal senior untuk penunjukan, lalu melengkapi dokumentasi yang diperlukan sesuai dengan prosedur organisasi. Lalu yang ketiga, memenuhi kewajiban hubungan industrial. 3.1 Hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan. Di sini saya mengambil hak mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama, hak memilih waktu kerja yang sesuai, hak mendapatkan kesehatan dan kesehatan kerja. Kewajibannya kewajiban ketaatan, kewajiban konfidensialitasi, lalu kewajiban loyalitas. 3.2 Prinsip hubungan industrial. Prinsip hubungan industrial mencakupi, di sini saya mengambil kemitraan yang saling menguntungkan, pekerjaan, buruh, dan pengusaha sebagai mitra yang saling tergantung dan membutuhkan. 4. Mengelola staf. 4.1 Alasan mengembangkan staf diidentifikasi. Alasan mengembangkan staf saya memilih efisiensi, lalu kepercayaan diri. 4.2 Strategi dan program pengembangan staf dikembangkan. Strategi pengembangan staf saya memilih memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka. Dari data di atas menjelaskan tenaga kerja yang bertanggung jawab atas pekerjaan masing-masing untuk dilaksanakan kegiatan, ada persyaratan, tanggal bekerja, jumlah tenaga kerja, waktu dan kontrak kerja dalam usaha tersebut. Sekian video dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.